Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futul al-arifin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubatika wa azizan fi a'yunihim wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunina kabira wa ja'alna wajihan fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahmatullah nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Qala adalatus sahabati, adilnya sahabat. Kemarin tentang sahabat, karena kita harus tahu definisi daripada sahabat, karena sahabat yang membawa, yang menyebarkan apa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyaksikan keadaan Rasulullah, yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus tahu. Kemudian kedudukannya sahabat. Kedudukan sahabat itu melebihi kedudukan wali. Sahabat itu pasti wali. Sahabat itu pasti wali. Jadi kedudukan sahabat itu sangat tinggi. Walaupun sahabat yang paling kecil atau yang paling mudah sendiri, tetap derajatnya sahabat itu sangat tinggi sekali. Nah, di antaranya definisi daripada sahabat, para ulama berbeda pendapat antara ulama usul, ahli usul fikih, dan ulama ahli hadis. Kalau ulama ahli hadis, yang penting melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam tetap iman, itu sudah dinamakan sahabat. Walaupun ketemunya hanya sekejap, walaupun selayang pandang, sepintas tok, itu sudah dinamakan sahabat, karena besarnya cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menurut ulama ahli usul ada tambahannya. Tambahannya diantaranya pernah duduk bersama Rasul. Kalau duduk bersama Rasul berarti pernah mendengar Rasulullah. Kalau ulama ahli fikih, ahli hadis, itu cuma sekedar walaupun tidak mendengar Rasulullah, cuma melihat tok, sudah dinamakan sahabat. Tapi kalau menurut ulama ahli usul ada tambahannya, harus duduk lama bersama Rasulullah. Kalau belum lama berarti belum dinamakan sahabat. Kalau menurut ulama ahli usul. Ada lagi tambahannya, diantaranya pernah berperang bersama Rasulullah, berperang dalam masa 23 tahun itu, perang yang terjadi tatkala Rasulullah di Madinah. Jadi selama 10 tahun itu pun ketika tahun-tahun akhir, tahun ke 8 ke atas sudah nggak ada perang, sebentar, karena sudah Fathul Mekah, itu sudah tunduk semuanya. Setelah Fathul Mekah sudah tunduk sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daerah-daerah Rasulullah itu sudah tunduk, termasuk sampai ke Paris, sampai ke Rom. Paris itu di apa? Bukan Paris sana, Pak. Kalau Paris ini Persia dan Rom. Persia itu ya Iran, ya Iran kan. Persia.
Ada sahabat. Kemudian para ulama tentang sahabat semuanya adalah adalatus sahabat. Semua sahabat itu adil. Semuanya adil. As-sahabatu kulluhum udulun. Semua sahabat itu adalah adil. Kabiruhum wa saghiruhum. Yang sepuh, yang besar seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sesamanya. Wa saghiruhum yang paling kecil sahabat. Paling kecil sahabat yang meninggal terakhir adalah Abu Tufail. Abu Tufail, Amr bin Wathilah. Itu paling terakhir meninggal. Paling terakhir meninggal berarti ketika Rasulullah itu ya paling kecil. Paling kecil. Ini juga termasuk hukumnya adil. Adalah adil. Adil dalam hadis, ya ini nggak pernah berbuat apa? Fasik. Fasik, gak fasik. Labisul fitani amla, baik orang yang terjun atau kena dalam masalah fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Syahidal harba baina Aliin wa Muawiyah aw lam yashhadha. Yakni menyaksikan perang antara sahabat Ali dan Muawiyah. Karena terjadi perang terakhir. Para sahabat sama-sama sahabatnya, karena di situ ada istihad, karena istihadnya berbeda-beda. Baik yang membela Sayyidina Ali atau yang membela Muawiyah, semuanya adalah orang yang adil. Semuanya adalah adil. Karena peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah ini panjang sekali. Bahkan banyak sahabat yang terbunuh juga banyak. Maka dulu itu sampai ketika percekcokan, perselisihan, itu sampai perang antara muslim. Mulane saiki gak usah kaget ketika terjadi peperangan. Itu sudah perasaku ya sudah sunatullah. Iya. Perasaku. Karena apa? Sudah mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah ini zaman sahabat, terus galeren. Walaupun ketika zaman para khulafa atau khalifah, setelah khalifah, yakni setelah Sayyidina Ali itu, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Ini juga terjadi perang terus antar kelompok. Bani Abbasiyah. Setelah ketika Salahuddin Al-Ayyubi juga. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi terjadi perang antara kelompok Fatimiyin karo kelompok Ayyubiyin, dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kelompok ini terjadi perang. Jadi perang antar muslim. Untuk apa? Ya untuk kekuasaan. Nah saiki paling ya cekcok, berak-berok utawa loloan utawa antem kursi lho DPR lho. Kalau dulu sampai perang, sampai pertumpahan darah. Kalau kita lihat sejarah itu sudah terjadi pertumpahan darah itu sering antar muslim sendiri. Nah, karena para sahabat itu istihad, masalah istihad dikembalikan kepada istihad. Karena kalau kita tidak kembalikan kepada istihad, nanti akan menilai sahabat sesuatu yang enggak cocok untuk sahabat, enggak layak, enggak baik, sehingga memutus Ahlussunnah wal Jamaah itu masalah istihad. Istihad Sayyidina Ali dan istihadnya Muawiyah. Dan kita meyakini istihadnya Sayyidina Ali istihad yang benar. Istihadnya yang benar. Muawiyah istihadnya dapat 1 pahala. Kalau Sayyidina Ali mendapatkan 2 pahala. Itu dikuatkan dengan hadis-hadis isyarat-isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk didukung oleh kelompok Ammar bin Yasir nanti. Ammar bin Yasir itu di isyarat Rasulullah
kamu nanti terbunuh dalam kelompok yang benar. Nah, ternyata Ammar bin Yasir itu membela Sayyidina Ali, berarti kan benar kelompoknya Sayyidina Ali mestinya. Aulam yashhad, atau tidak menyaksikan, jadi meninggal sebelum terjadinya perang. Fattifaku ahli sunnah ihsanan bittifaqi ahli sunnati ihsanan lidzanni bihim, karena ittifaqnya ahli sunnah wal jamaah husnudzon kepada para sahabat. Kenapa semua sahabat kok adil? Wa nadharan ila ma tamahadalahum minal ma'athiri min imtithali awamirihi ba'dahu, karena kita melihat apa yang telah ditegakkan oleh para sahabat, peninggalan-peninggalan sahabat bisa sampai sekarang. Hadis-hadis semuanya ini dari siapa? Dari para sahabat. Islam bisa sampai sekarang ya karena para sahabat. Dan itu keistimewaan umatnya kan Nabi Muhammad SAW. Lain kalau umat-umat dahulu nggak seperti ini, sehingga putus, beberapa generasi sudah putus. Tapi umat kanjeng Nabi berkat para sahabat yang luar biasa, ditegakkannya panji-panji syariat-syariat Islam berkat para sahabat. Meskipun terjadi perang antar saudara muslim, tapi tetap dalam menegakkan syariat itu tegak betul. Peninggalan yang hebat. Min intali awamirihi ba'dahu, dari apa? Oleh ngelakoni sahabat setelah Rasulullah SAW. Jadi para sahabat ketika masih kanjeng Nabi masih hidup mengerjakan amalan ini, ketika Rasulullah meninggal tidak mau meninggalkan, terus diamalkan sampai para sahabat mengatakan, saya malu kalau dulu saya melaksanakan terus sekarang tidak ada Rasul tidak melaksanakan. Tidak, jadi sifatnya sahabat tidak seperti itu. Jadi semua dilaksanakan sesuai ketika zaman Rasulullah ada ya sampai beliau meninggal. Jadi salah satu sahabat, siapa? Sahabat Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As. Sahabat bin Amr itu mengenai masalah puasa, itu sudah dianjurkan Rasulullah SAW puasa Senin Kemis. Kalau nggak bisa, kalau Senin Kemis masih kuat ya Yaumul Bid, yakni puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau masih kuat ya puasa Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, terus kepingin tambah lagi, Abdullah bin Amr tadi kepingin tambah lagi, dijawab oleh Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dari itu. Tapi si ngeyel, tetap ngelakoni puasa terus sak bendino puasa. Nah, ini di zamannya Rasulullah ngelakoni ngono dan Rasulullah tidak melarangnya. Maka ketika Rasulullah sudah tiada, Rasulullah wafat, ini Amr bin As tetap, walaupun sudah sepuh, ikut perang, ikut jihad, ikut kemana, tetap puasa. Sehingga beliau mengatakan, seandainya saya mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, saya nggak terlalu payah seperti ini. Jadi ngerasa payah, tapi tetap tidak mau meninggalkan. Karena apa? Karena ini amalan dilakukan di zamannya Rasulullah, akhirnya tetap dilakoni. Nah, dari situ para sahabat sangat menjaga sunnah Rasulullah SAW, sehingga apa yang dibawa oleh para sahabat sampai sekarang ya pasti sudah benar. Dari situ juga para imam-imam, khususnya Imam Malik, termasuk qaulus sahabah, omongannya sahabat, ini menjadi usul, menjadi pokok di dalam mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau sudah dikatakan sahabat ya sudah, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW, manakala tidak bertentangan dengan hadis ahad, Sehingga Imam Malik itu mempunyai usul, mempunyai kaidah, termasuk amalu ahli Madinah, terus qaulus sahabah. Tapi kalau menurut imam kita, Imam Syafi'i, nggak bisa, karena sahabat
dalam istihadnya itu juga terkadang apa? Karena para sahabat tidak maksum, adil tapi tidak maksum. Sehingga pendapatnya sahabat ini bisa tidak diterima, bisa tidak digunakan. Termasuk dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, kitab usul itu Al-Mustasfah. Kak Mustasfah sin shot. Itu Imam Ghazali membantah pendapatnya dari mazhab Maliki, bahwasanya sahabat itu tidak maksum, sehingga pendapatnya bisa tidak digunakan. Manakala ijtihadnya, jadi bisa ijtihadnya masing-masing sama seperti para tabi'in gitu. Tapi bantahan panjang sekali antara mazhab Malik dan imam-imam yang lain mengenai masalah amalu alis sahabah. Nah, kenapa sahabat kok adil, semuanya adil? Karena nadharon, melihat apa yang ditegakkan syariat ini karena berkat para sahabat di dalam menjalankan perintah-perintah dari Rasulullah SAW, tidak akan meninggalkan para sahabat itu. Pasti dilakukan oleh sahabat. Wa fathihim al-aqalima, dan penaklukan aqalim iklim-iklim, daerah-daerah ditaklukkan oleh para sahabat sampai ke daerah sana, sampai ke daerah Andalus sana, Spanyol sampai Spanyol sana, sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Asia. Ini tidak lepas dari berkatnya para sahabat dalam berjuang terus. Ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, itu hidupnya itu selalu perang terus, berjuang terus, ikut jihad di mana saja, sampai khalifah dari Bani Umayyah habis, terus pindah ke Bani Abbasiyah, tetap terus ikut perang. Jadi ada panggilan perang itu langsung, karena beliau beristihad bahwasanya perang itu wajib ain. Jadi kalau ada kurung perang, langsung ikut istihad, jihad. Siapa saja panglimanya, yang penting itu jihad, pasti diikuti oleh para sahabat. Nah, ini fafathil aqalim. Jadi melihat jasanya para sahabat seperti itu, para sahabat hukumnya adil. Wa tablihi anhu alkitab wa sunnah, penyampaiannya para sahabat mengenai masalah Al-Quran dan hadis bisa sampai kita sekarang. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca hadis, kita bisa menjalankan syariat, tidak lepas dari perjuangannya para sahabat. Wa hidayatihim nas, dan para sahabat memberi petunjuk kepada manusia pada zamannya, terus kepada tabi'in, pada tabi'in. Dan itu kuat sekali ketika para sahabat menyampaikan, itu melekat dalam hatinya para murid-muridnya. Wa muwadzabatihim 'ala sholati, ajek, muwadzab itu ajeknya para sahabat menjalankan sholat, menjalankan zakat, wa anwa'il qurbat, dan macam-macamnya perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajek, nggak mau meninggalkannya. Kalau sudah dilaksanakan dari Rasulullah, sudah terus dilaksanakan. Ma'asyaja'ah, dengan keberaniannya, walaupun terkadang bertentangan dengan penguasa, karena itu sesuatu yang harus disampaikan, itu tetap disampaikan. Sampai zamannya Hajjaj, berapa sahabat yang dibunuh oleh siapa? Oleh Hajjaj, karena demi menegakkan syariat yang dibawanya di zamannya siapa? Hajjaj As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Soalnya no Hajjaj ahli hadis ya nek, iki Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
Itu algojonya Bani Umayyah. Bani Umayyah bisa tegak ya karena ada hajat itu, tangan besi, gak tepak tel, kepala penggal, sehingga bisa tegak. Nah itu terkadang ditiru oleh orang-orang zaman-zaman akhir seperti zamannya pemerintahan, terkadang dengan menggunakan tangan besi demi tegaknya pemerintahan. Itu terkadang ya juga perlu dibutuhkan terkadang. Wal bara'ati wal karami. Bara'ah itu apa? Mumpuni. Bara'ah itu mumpuni segala-galanya. Karena para sahabat ahli istihad semuanya, tidak ada yang tidak, semuanya ahli istihad. Wal karami, lumannya luar biasa. Wal ithar, mendahulukan kepada orang lain. Ithar itu mendahulukan kepada orang lain. Seperti suatu hari apa? Perang. Saat perang itu ada beberapa sahabat yang cedera. Jadi ada beberapa sahabat yang cedera. Kemudian ada bagian yang ngasih air. Ngasih air dikasihkan kepada sahabat yang membutuhkan yang pertama tadi, yang cedera pertama. Diberikan. Padahal dia itu sudah butuh air, sudah memerlukan air, sudah dalam keadaan sekarat, memerlukan air untuk diminum. Diberikan kepada sahabat ini yang pertama. Apa kata sahabat? Jangan saya, ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Sana itu, teman saya yang sebelah pojok sana itu. Berikan ke sana. Akhirnya diberikan ke sana. Demi untuk mendahulukan kepada orang lain. Diberikan ke sana, yang sana juga ngomong, jangan saya masih kuat. Berikan kepada sana yang lebih membutuhkan. Saudara saya yang pinggir gunung sana itu, yang sudah sekarat, sangat membutuhkan daripada saya, diberikan ke sana. Akhirnya yang ke sana juga mengatakan, berikan yang kepada yang pertama tadi, itu lebih membutuhkan. Sampai kepada yang pertama, ternyata pertama meninggal. Yang pertama tadi meninggal, demi mendahulukan kepada orang lain. Sampai 3 orang tadi meninggal semuanya. Akhirnya, apakah ini termasuk suatu perbuatan yang tercela? Tidak, dipuji oleh Allah. Dipuji, diabadikan dalam Qur'annya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka para sahabat itu yang mendahulukan. Ini ayat diturunkan kepada sahabat, kejadian sahabat tadi. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Kalau urusan apa? Masalah akhirat itu biasanya ngeri-ngerian. Sama dhisik aku ngeri-ngerian. Tapi kalau urusan dunia, jijik-jijikan. Kalau zaman sekarang, kalau kita. Jadi jauh dengan sifatnya para sahabat. Nah ini namanya wa ithar. Wal akhlak alhamidah, akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Itu ceritanya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar karo Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Seingat saya itu ketika Abdullah bin Abbas kan terkenal orang ahli ilmi, bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ini doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas tatkala Abdullah bin Abbas masih bayi baru lahir, dibawa oleh ayahnya ke hadapan Rasulullah SAW untuk ditahnik apa? Dilotek itu loh, dicetakin itu. Sehingga masuk yang pertama ke dalam perutnya siapa? Abdullah bin Abbas ini adalah ludah liurnya Rasulullah SAW, kurma yang dipama oleh Rasulullah, kemudian doanya Rasulullah, sehingga beliau termasuk bahar. Terkadang ada yang mengatakan turjumanul Quran, yang menerjemah Al-Quran, terjemah Quran, yang menafsiri arti daripada Quran itu ahlinya Abdullah bin Abbas. Nah ini suatu hari berjalan naik keledai aja naik. Nah, Abdullah bin Abbas menyuruh kepada siapa? Abdullah bin Umar untuk naik karena lebih sepuh, karena seniornya lebih sepuh, lebih menganggap lebih alim lah.
Akhirnya Abdullah, enggak, panjenengan, karena panjenengan adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ahli ilmu. Jadi saling menghormat. Jadi akhlakil hamidah, akhlak yang mulia dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Allati lam takun, yang mana itu tidak ada fi ummatin minal umami, tidak ada akhlak seperti itu pada umat-umat terdahulu, tidak ada. Jadi umat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kesimpulan seperti itu, akhlak yang terpuji, akhlak yang sangat mulia antar sesama muslim, antar sesama apa? Maka dalam hadis kan banyak antara hakul jiwar, hakul tangga, kan ada akhlak-akhlak yang sangat mulia. Pertama Pak, ketika kita punya, pertama kita harus kepada siapa? Rumah yang tetangga dulu itu, kepada tetangga. Pada tetangga yang paling dekat, tetangga paling dekat. Kemudian agak jauh, kemudian agak jauh. Ini kan akhlak mulia. Kalau umat dulu kan tidak ada seperti itu. Nah, ini keistimewaan umat Kanjeng Nabi yang diberikan kepada para sahabat, yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga para sahabat adalah orang-orang yang adil. Dan itu dengan dalil-dalil adillatu adallati sahabah, dalil-dalil keadilannya para sahabat radhiyallahu ta'ala minal Qur'ani wa sunnati, dari Al-Qur'an dan sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi adalu sahabat adil itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an wa sunnah dan hadis. Wa adalatuhum thabitatun maklumatun, adilnya para sahabat sudah tetap dan sudah diketahui bida'didillahi lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihi lahum. Itu dihukumi adil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kabar Allah tentang sucinya mereka dari segala perbuatan fasik. Suci di sini berarti apa? Orang yang adil, karena orang adil itu tidak berbuat dosa yang terus-menerus, tidak fasik, tidak. Wa ikhtiyarihi lahum, dan Allah memilihnya para sahabat. Jadi orang jadi sahabat itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dengan usaha sendiri, nggak bisa. Uwais Al-Qarani itu hidup di zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahab bin Munabbih hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bisa menjadi sahabat karena apa? Tidak dipilih oleh Allah, tapi mempunyai keistimewaan, sehingga Rasulullah mengatakan khairut tabi'in yuqalu Uwais Al-Qarani. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikian itu saya jadikan kalian semuanya. Kum di situ ada otomatis kepada para sahabat, karena ini turunnya di zamannya para sahabat, sehingga kum para sahabat. Ketika tidak ada sahabat, baru kepada kita semuanya, umat-umat setelah para sahabat. Wa ja'alnakum ummatan wasata, umat yang wasata, yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nasi, sehingga kalian semuanya adalah orang-orang yang menyaksikan orang-orang dahulu. 'Alan nasi, ya, ini menyaksikan ketika itu di kitab Qasas kan ada, ketika waktu itu siapa umat-umat dahulu perlu penyaksian, akhirnya yang datang siapa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan bahwasanya Nabi mereka itu benar-benar sudah menyampaikan. Yang dimintai menjadi saksi siapa? Kita semuanya, umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita dimintai saksi, berarti kan orang-orang yang hebat, bukan orang sembarangan. Jadi kita semuanya itu orang-orang yang hebat nanti di akhirat sana dibanding dengan umat-umat yang lain. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul atas kamu semuanya, atas kalian semuanya adalah yang menyaksikan, yakni Rasulullah menyaksikan kita semuanya, menyaksikan kepada para sahabat bahwasanya sahabat itu orang-orang yang hebat.
Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang telah dipilih dari sekian banyak orang. Kalau sudah nggak sahabat ya turun lagi kepada kita semuanya umat setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in kepada kita semuanya, termasuk kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak umat. Karena umat itu kan banyak sekali tuh. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Zakaria, Nabi Su'aib, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sekian banyak umat, kita ini yang paling mulia. Maka kita perlu bersyukur terus kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Siapa orang bersama Rasulullah perjuangannya? Para sahabat. Bagaimana sifatnya para sahabat? Asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, pemberani terhadap orang-orang kafir. Bukan sebaliknya. Kalau kita kan pada orang kafir kadang lemah. Para sahabat itu kuat. Pernah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu mengutus salah satu sahabat untuk datang ke Rom, Kaisar Heraklius, untuk apa? Untuk diajak damai. Ketika di sana itu semua orang-orang ini orang-orang Rom itu merasa gemetar. Ini kok sendirian, pemberani betul datang ke medan perang untuk menghadap kepada panglima waktu itu Rustum, panglima Rustum. Panglimanya apa? Kaisar tadi loh, Rustum namanya. Rustum itu orang yang cerdik betul. Nah, ketika perang sana, mau perang di nego-nego, diberi hadiah sama Persi, mau diberi hadiah berupa apa? Berupa tanah Persis. Ketika beri tanah itu senang, sahabat ini senang. Karena apa? Berarti tanahnya mereka diberikan kepada saya nanti. Tafaulnya ke sana. Karena Rasulullah senang tafaul. Tafaul itu apa? Ngalap api. Optimis pada sesuatu. Ketika ada kejadian, kok ada isyarah-isyarah ke sana, berarti tafaul namanya. Nah, dalam hadis, karena Rasulullah yuhibbu tafaul wa yakrahu tasaum. Dalam hadis itu. Rasulullah itu apa? Senang tafaul. Ketika apa? Pernah kejadian perang ketika pembukaan penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah, utusan dari orang-orang kafir itu namanya Suhail. Suhail dari kata-kata sahal. Maka Rasul mengatakan, wahai konco-konco kami para sahabat, nanti kita mudah urusan kita. Karena yang datang itu namanya Suhail. Nah ini namanya tafaul, Nah ini sahabat tadi diberi apa? Tanah. Dihadiahi tanah, menurut mereka itu untuk menghina maksudnya. Tapi kebalikan dari sahabat tadi itu apa? Tafaul, bahwasanya nanti tanahnya itu kena kita. Tanah karena tanah Paris sana, tanah Paris. Ketika Rustum tahu diberi hadiah oleh rajanya tadi berupa tanah, Rustum marah. Panglima Rustum marah. Paham Rustum, ngerti. Kok malah diberi tanah kita? Nanti kita ini kalah, tanah kita ini kita serahkan kepada mereka, berarti marah, baru kecewa. Ternyata benar apa yang jadi firasatnya Rustum panglima tadi. Benar ketika perang apa? Perang apa? Waktu itu panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang Qadisiyah perang Qadisiyah itu kan perang yang mencocokkan daunnya Allah, huli badir Rum, itu bahwasanya Rum itu bakal dikalah. Ya ini perang Qadisiyah, dikalahkan di zamannya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini terjadi
Padahal itu ayat turunnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ayat yang turun kepada Rasulullah itu terkadang nggak langsung. Nanti berapa tahun itu terbukti ternyata masalah peperangan Rom dimenangkan oleh Rasulullah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Itu juga ketika Fathul Mekah, mimpinya Rasulullah kapan? Ketika turun ayat muhallikina ru'usum wa muqassirina itu ayat. Tadkhulul masjidil harami apa? Iya. Amin ini muhallikina sakum wa muqassirina. Nah, ayat ini turunnya kan di tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah berangkat untuk menjalankan umroh. Enggak oleh mlebu umroh, enggak boleh. Enggak boleh masuk ke kota Mekah. Ya kayak sekarang tidak boleh masuk karena ada. Sekarang kan enggak boleh masuk. Rasulullah dulu enggak boleh masuk juga. Di zaman tahun ke-6. Tahun ke-6. Nah, akhirnya terjadinya tahun kapan? Tahun ke-8. Setelah 2 tahun baru terbukti ayat tersebut. Jadi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang ya terjadinya nanti terbukti di akhir zaman. Di akhir zaman terbukti. Nggak harus apa wae yang kita laksanakan, terkadang nggak harus terjadi di zaman kita, mungkin zaman setelah kita, atau angan-angan kita nggak harus sekarang, yakni bisa nanti anak cucu bisa seperti itu. Jadi Muhammad Rasulullah asyidda'u ala kufar ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara para muslimin. Para muslim saling tolong menolong. Bagaimana antara persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin itu, sampai ana sahabat sing duwe bojo papat. Duwe bojo. Iki kon milih karo sahabat sing gurung duwe bojo, pilih bojo iki. Engko ning sampean gelem tak tolak, terus sampean jepit. Terus omah sawah kuwabe pilih sawah sing di sampean pilih. Loh, kasih sayangnya rumahnya para sahabat seperti itu. Datang kita kalau dimintain sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 4 kali wis gini aja. Kalau sekali ya sabar ya, kalau 2 kali ya sabar, 3 kali rodok ya. Nah, ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum keadaannya seperti itu. Amal hadisu al-waridatu fi tafdili sahabati fakathiratun. Adapun hadis-hadis tentang keutamaannya para sahabat itu banyak sekali hadis-hadisnya. Wa nuridu syai'an minna, maka kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, saya akan mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan para sahabat, tentang kedudukan para sahabat, kehebatannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-awwalu ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian semuanya adalah zaman saya, zamannya Kanjeng Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Sehingga masa itu dulu itu baik, sebelumnya tambah baik, sebelumnya tambah baik. Berarti kosok wali setelahnya ya tambah elek. Sehingga cocok itu hadis iku min amin illa huwa asyarrun min ba'di. Tidak ada tahun kecuali tahun setelahnya itu adalah lebih jelek, lebih parah. Secara umum. Kalau sahabat itu secara umum per individu itu baik semuanya, adil semuanya. Kalau zaman itu secara umum, secara global. Sehingga zaman para sahabat lebih baik daripada zamannya tabi'in. Zamannya tabi'in lebih baik
daripada zamannya tabi'ut tabi'in. Zaman kemarin lebih baik daripada sekarang. Sehingga Kanjeng Nabi mengisyaratkan orang nanti kalau menjalankan syariat seperempat saja itu sudah najah, selamat. Kalau dulu bisa mengamalkan seperempat, halak, binasa. Karena apa? Zaman waktu itu masih zaman baik kok ngelakoni sak mono tok. Saiki zaman-zaman fitnah, zaman beraneka macam kemaksiatan, iso njalani seperapate syariat itu sudah luar biasa, selamat. Bisa beruntung sudah. Misalnya alhamdulillah kita semuanya bisa menjalankan walaupun hanya sedikit. Itu sudah selamat zaman saiki. Atsani ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Yang kedua tentang sahabat dari para sahabat adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi. Maksudnya Allah fi ashabi, yakni Rasulullah mewanti-wanti, hati-hati awakmu tentang sahabatku. Insyaallah bahwa la tatakhiduhum gharadan ba'di. Jangan sampai kau jadikan para sahabatku sebagai tujuan sesuatu yang jelek, Jangan sampai kamu. Sehingga faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Barang siapa yang cinta kepada sahabatku, maka menyebabkan aku cinta kepada orang yang mencintai sahabat. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Barang siapa yang benci kepada sahabat, maka menjadikan aku benci kepada orang yang benci kepada sahabat. Sekarang ada apa namanya? Mazhab-mazhab atau aliran-aliran termasuk apa Syiah. Itu kan membenci sahabat. Sahabat yang benar itu cuman siapa? Sayyidina Ali dan anak-anaknya, kemudian Siti Fatimah iku tok. Sak liyane kabeh elek kabeh. Mlebu neraka kabeh jarine. Ini pendapat orang-orang Syiah. Ya, orang yang membenci sahabat, Rasulullah sudah mengatakan orang yang membenci sahabat menjadikan aku benci kepada orang yang membenci sahabat. Semoga kita selalu memuliakan sahabat. Jangan sampai ngomong-ngomong mengenai atau meneliti kejadian-kejadian yang terjadi pada para sahabat seperti tadi masalah perang tadi. Gak usah dihukumi sudah. Yang penting masalah isyad ya sudah. Gak boleh menyalahkan. Kalau orang-orang Syiah kan menyalahkan. Sehingga saking dadekno benci. Wa man adzahum faqad adzani. Siapa yang menyakiti sahabat maka sama dengan menyakiti aku. Menyakiti kepada Rasulullah. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti aku maka sungguh dia menyakiti Allah. Wa man adzallaha yusaku ayyakhudahu. Barang siapa menyakiti Allah maka dikhawatirkan Allah akan menyiksanya. Wong semuanya itu miliknya Allah, yang menjadikan semuanya adalah Allah, yang memberikan kita semuanya adalah Allah. Kok membenci kepada Allah? Nah, ini sampai Allah mengatakan apa? Man lam yardha biqada'i falyakhtar Rabban siwaya. Barang siapa yang enggak ridho, enggak cocok, enggak gelem nampa takdirku sing sudah menjadi ketetapanku, golek Tuhan selain aku. Sampai tak ngono. Ana isi ora nang golek berhala. Golek perdukunan, golek iki, golek iku. Nah, syirik semuanya tambah sesat. Waman adzau yusaku ayakhudau. Hadis yang ketiga al-thalisu. Hadis yang ketiga marawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqal la tasubbu ashabi. Jangan kau
memisui, mencela. Subuh mencela. Jangan mencelah kalian semuanya pada sahabatku. La tasubbu ashabi. Kanjeng Nabi ngendikan sampai windu. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Ojo sampai awakmu membenci sahabatku. Ojo sampai membenci sahabatku. Fawalladzi binafsihi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zatnya Allah, seandainya salah satu di antara kalian itu infak sedekah sak gunung Uhud atau sak gunung Semeru ini, maka infak kamu sing sak gunung iku mau ora bisa bandingi sedekahnya sahabat yang hanya satu cawukan tok. Hanya satu cawukan. Gurung iso sian. Ujung bandingi. Mulane pembukaan pertama bahwasanya sahabat itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang lebih dari para wali. Dan sahabat pasti wali. Sehingga kedudukan sahabat itu lebih tinggi daripada wali-wali selain sahabat. Enggak ada. Sampai kemarin juga saya jelaskan tentang siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ibadahnya kalau malam 100 rakaat. Terus awani poso. Terus ngurusi umat. Jadi selengkap. Amalan itu lengkap. Ngurusi umat, hubungan nang Gusti Allah, wis jelas-jelas, hubungan nang menungso hebat. Ini dia mengatakan belum ada apa-apanya dibanding sahabat yang ikut debunya sahabat. Debunya sahabat itu belum ada apa-apanya. Belum bisa membandingi debunya sahabat yang ikut perang. Berarti Umar sangat tawaduknya luar biasa. Apa mana kanjeng Nabi mewanti-wanti mau. Sedekah sahabat sing sak cawukan iso ngungkuli sedekah wong sak gunung Uhud, utawa sedekah utawa infake wong yang bukan sahabat sak gunung Uhud ora iso bandingi sedekah sahabat sing hanya satu cawukan wala nasifau, bahkan separuhnya. Gak sakmene separuh dok ngene. Ora iso bandingi. Setengah mut. Sakmut sakmene. Cawukan ini. Setengah mut ini nasifahu. Kadang fi riwayatin diwaca nusaifahu. Nusaifahu. Berarti sak titik mana? Sak titik mana? Ar-Rabi'u Marawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Iki cucu dari anak cucu dari ayahnya dari kakeknya. Bahas dari Hakim dari mbahnya ya. Dari mbahnya Bahas, ayahnya Hakim. Tapi nggak disebut namanya, nggak masalah. Karena sahabat ketika meriwayatkan tidak disebutkan namanya nggak masalah. Tapi kalau bukan sahabat itu bermasalah. Namanya majhul nanti, nggak bisa diterima hadisnya. Tapi kalau dalam sahabat nggak masalah. Karena apa? Pertama tadi ada latus sahabat, karena adil sudah jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tuwaffuna sab'ina ummatan. Kalian semuanya wahai para sahabat, dikatakan oleh Rasulullah, itu ngungkuli 70 umat dhisik-dhisik. Ngungkuli 70 umat. Tapi ngono sian, antum khairuha. Kalian itu masih lebih baik daripada 7, lebih baik sian. Wa akramuha, bahkan lebih mulia
Allah azza wa jalla. Ini syahid atau penyaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lho kadang kok enek pendapat sing ngelokno sahabat. Naudzubillah min dzalik. Al-khamisu ma rawahul Bazzar an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ikhtara ashabi alal alamin siwan nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih sahabatku pada semua alam. Yakni wong alam iki dadek sahabat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwan nabiyina wal mursalin. Hanya kedudukannya tidak jadi nabi, tidak jadi apa? Rasul. Karena Rasul sudah ditutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya enggak ditutup, mesti sahabat jadi nabi kabeh, jadi rasul. Karena sudah akhir Rasulullah menjadi khatamun nubuwah atau akhirun nabi, akhirnya para anbiya, maka para sahabat itu adalah kedudukan yang amat tinggi selain nabi dan rasul. Jadi para sahabat itu luar biasa kedudukan para sahabat. Awwaluman aslam wallahu a'lam bissawab.